Saya telah memanggil sebanyak 100.000 kali. Namun setiap kali yang saya panggil adalah prajurit tengkorak biasa. Oleh karena itu, kepala sekolah yang biasanya mendukung saya sangat kecewa. Bahkan bunga sekolah yang biasanya kalah unggul dari saya terbangun menjadi seorang penyihir jiwa naga dengan profesi khusus. Sedangkan saya terbangun menjadi penyihir pemanggil dengan profesi biasa. Akibatnya, saya diejek oleh pengagum bunga sekolah. Namun saya sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, saya hanya berbaring santai di rumah. Hanya karena saya telah terbangun lebih awal dengan bakat tingkat tinggi. Tangan yang dianugerahkan oleh dewa. Saya bisa mendapatkan 1 poin evolusi setiap detik. Orang lain hanya mendapatkan puluhan poin setelah menyelesaikan 1 dungeon. Sedangkan saya mendapatkan 1 poin setiap detik. Setelah menghitung selama 2,5 detik, saya menyadari. Bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa dalam sehari, berbaring di tempat tidur pun saya bisa mendapatkan 86.400 poin evolusi. Sehingga bahkan makhluk pemanggilan yang paling biasa, saya bisa mengevolusi menjadi makhluk mitos yang dapat menghancurkan dunia. Saat ini, saya sudah berbaring santai di rumah selama 4 hari. Dan poin evolusi saya telah mencapai 340.000. Selanjutnya, saya harus menggunakan poin evolusi ini untuk meningkatkan kekuatan makhluk yang saya panggil. Saya pergi ke arena latihan untuk mulai memanggil. Dengan cahaya aneh yang muncul di depan saya, sebuah makhluk tengkorak yang hanya terdiri dari tulang muncul di depan saya. Tengkorak pemanggilan. Ras makhluk mati hidup biasa yang dapat berevolusi. Tingkat 1, kelas 1, bakat, tanpa rasa sakit tingkat 1. Jangan bicara apa-apa. Poin evolusi saya akan saya gunakan dengan semangat. Saya akan menghabiskan lebih dari 300.000 poin evolusi ini. Bahkan seekor babi pun bisa terbang. Kemudian saya membuka panel makhluk yang dipanggil. Mulai menambahkan poin dengan gila-gilaan. Dan panel atribut makhluk tengkorak juga terus berubah. Setiap detik berbeda. Sungguh menakutkan. Menghabiskan 1,0 poin evolusi. Berevolusi menjadi prajurit tengkorak menghabiskan 20.000 poin evolusi. Berevolusi menjadi jenderal tengkorak. Menghabiskan 300.000 poin evolusi. Berevolusi menjadi Raja Tengkorak, ras berevolusi menjadi keluarga Raja Undead. Mendapatkan kekuatan Raja Bakat. Pengendalian makhluk mati hidup tingkat A dari tulang belulang tingkat S. Api makhluk mati hidup tingkat A. Saat itu, saya sudah terpesona. Tadi saya bahkan berhasil mengubah pemanggilan tingkat biasa menjadi makhluk hidup tingkat epik. Saya melihat sekeliling. Poin evolusi yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat legendaris. Seketika saya menarik napas dingin. Memerlukan 5 juta poin evolusi. Namun, pemanggilan tingkat legendaris yang membutuhkan begitu banyak poin evolusi pasti sangat kuat. Kemudian saya melakukan pemanggilan kembali. Dengan sekejap cahaya dan bayangan berkelap-kelip, sosok tinggi yang muncul. Mengenakan armor hitam yang terbuat dari tulang belulang pejuang yang tak tergoyahkan. Ditempa menjadi baju zirah hitam. Kepala tengkorak. Di rongga matanya yang kosong menyala api biru hantu. Di tangannya terpegang sebuah pedang raksasa. Sangat tajam. Makhluk pemanggilan Raja Tengkorak. Ras makhluk mati hidup tingkat epik yang dapat berevolusi. Tingkat 1, level 1. Saya melihat levelnya baru 1 tapi sudah memiliki atribut yang sangat gila. Sekarang saya mengerti bahwa saya tak terkalahkan. Meskipun begitu, tapi tubuh saya masih sama lemahnya seperti sebelumnya. Sepertinya kelemahan penyihir pemanggil mulai muncul. Nanti sepertinya saya harus mendapatkan lebih banyak perlindungan. Atau mungkin mendapatkan lebih banyak makhluk pemanggilan untuk menjadi pengawal. Setelah itu saya mengagumi Raja Tengkorak saya sejenak. Lalu saya menyimpannya kembali. Bersiap untuk pulang. Begitu sampai di rumah, saya langsung menerima hadiah dari bunga sekolah. Setelah dibuka, saya menemukan. Ternyata itu adalah 1 set lengkap peralatan penyihir pemanggil. Dan gulungan keterampilan. Serta berbagai ramuan energi. Semua ini totalnya lebih dari 20.000 koin bintang biru. Saya terlihat bingung. Kenapa tiba-tiba dia memberi saya barang di tengah hujan? Sudahlah, tidak ada salahnya menerima. Kebetulan besok saya berencana keluar kota untuk leveling. Semua ini adalah barang yang bisa menyelamatkan nyawa. Saya mengalihkan pandangan saya ke gulungan keterampilan dari beberapa penyihir pemanggil. Saya bahkan melihat makhluk pemanggil yang bernama hantu. Gulungan keterampilan. Sebelumnya saya sering melihatnya dalam dokumen tersebut. Dapat merasuki penyihir pemanggil. Memberikan perlindungan menyeluruh kepada penyihir pemanggil. Sayangnya itu adalah hantu tingkat biasa. Kemampuan perlindungannya bahkan lebih rendah daripada 1 set peralatan dengan tingkat yang sama. Namun bagi saya, meningkatkan tingkat bakat hantu. Ini sangat mudah seperti menyiram air. Saya melihat panel saya sendiri. Sudah lebih dari 50.000 poin evolusi. Saya tersenyum dan langsung menggunakan gulungan pemanggilan hantu. Saya juga berhasil mendapatkan 1 makhluk pemanggil tambahan. Lalu saya dengan mudah memanggil hantu yang baru saja saya pelajari. Dengan sekejap cahaya, sebuah sosok melayang di udara. Sebuah bayangan seperti masa kecil. Begitu saja muncul di depan mata saya.
Makhluk pemanggil hantu. Ras biasa yang dapat berevolusi, tingkat 1 dari jiwa. Satu tingkat bakat dapat melekat pada tingkat perlindungan 1. Saya melihat atribut yang buruk ini. Jadi saya mencoba kemampuan melekat. Dengan perintah yang dikeluarkan, hantu itu segera masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian saya merasa diri saya seolah-olah dibungkus oleh sesuatu yang padat. Saya dengan lembut menepuk lapisan itu dengan tangan saya. Segera terdengar pemberitahuan di telinga. Hantu tingkat biasa milikmu. Keterampilan perlindungan yang digunakan telah hilang. Mendengar pemberitahuan ini, saya benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun ini hanya hantu tingkat biasa level 1. Namun bakat ini ternyata bisa dihancurkan oleh saya yang biasa-biasa saja. Sekali saja langsung hancur. Segera saya tidak lagi berlama-lama. Langsung mulai memberikan poin evolusi pada hantu. Dengan menghabiskan 3. Menghabiskan 50.000 untuk mengubah tubuh evolusi menjadi tubuh jiwa. Mendapatkan bakat perlindungan jiwa dan peningkatan kecerdasan spiritual. Menghindari dan bakat lainnya tetap tidak berubah. Melihat poin evolusi yang sudah habis. Ini adalah pertama kalinya saya merasa poin evolusi begitu tidak tahan lama. Dalam sekejap sudah habis. Saya sekali lagi memanggil kembali hantu. Sosok yang awalnya seperti gumpalan asap. Berubah menjadi tubuh roh yang jelas terlihat. Juga mengambang di udara. Saya segera mencoba kemampuan penguasaan tubuhnya. Dengan tubuh putih yang masuk ke dalam tubuh. Sebuah cahaya putih seketika menyelimuti seluruh tubuh. Saya rasa kita harus membiarkan Raja Tengkorak menguji perlindungan cahaya ini. Dengan hilangnya portal, sebuah sosok tinggi tiba-tiba muncul di kamarku. Dan pada saat muncul, saya sudah menemukan fungsi lain dari tubuh roh ini. Saya bahkan tidak merasakan tekanan apapun yang diberikan oleh Raja Tengkorak ini. Saya langsung memerintahkan Raja Tengkorak untuk menyerang dirinya sendiri dengan tinjunya. Tentu saja hanya dengan sekitar 20% kekuatan. Kemudian Raja Tengkorak menyerang perutku dengan satu pukulan langsung. Aku merasa sedikit terkejut, karena kekuatan 10 poin dari Raja Tengkorak ternyata tidak menghancurkan cahaya dengan satu pukulan. Dan aku melihat sekilas ke tubuh jiwa. Ternyata mana dari pemanggilan hanya menghabiskan kurang dari 10. Artinya dengan tubuh jiwa ini, setara dengan bisa menahan 2 pukulan dari Raja Tengkorak dengan 50 poin kekuatan. Ini masih tingkat elit. Jika ditingkatkan ke tingkat epik, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat itu bisa menjadi. Namun, aku melihat sekilas poin evolusi yang terus meningkat. Ternyata membutuhkan 500.000. Sekitar 6 hari untuk mengumpulkannya. Namun, itu tidak menghalangiku untuk membunuh monster. Saat ini, di pinggiran kota Tianqing, ada sebuah area latihan level kecil. Sebuah sosok cantik sedang mengamuk tanpa ampun. Di daerah yang dipenuhi dengan 5-6 tingkat monster di langit. Ketika para penyadap profesi lainnya di sekitar baru saja mengalahkan 1 atau 2 monster. Sosok cantik itu sudah menyapu area dengan api berbentuk naga. Levelnya pun meningkat sesuai dengan itu. Sosok ini adalah bunga sekolah, Xiaoyu. Dia sekarang sudah level 6. Jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya yang baru level 2 atau 3, bisa dibilang kecepatan membunuh monster ini sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, Xiaoyu berhenti membunuh monster. Mulai meminum ramuan pemulih mana. Entah kenapa, dia teringat padaku. Dia awalnya ingin mengundang aku untuk leveling bersamanya. Sebenarnya hanya ingin membimbingku. Bagaimanapun juga, penyihir pemanggil biasa. Biasanya, makhluk yang dipanggil sangat tidak berguna. Namun, Xiaoyu merasa bahwa ini akan dianggap mencurigakan bagiku. Seolah-olah ada niat tersembunyi. Akhirnya tidak ada pilihan. Dia hanya bisa diam-diam mengirimkan 1 set perlengkapan untukku. Keesokan paginya, aku memasukkan semua barang ke dalam tas kebangkitan pekerjaanku. Setelah itu bersiap untuk pergi ke area leveling di luar kota. Area pembunuhan monster pertama di pinggiran kota adalah beberapa monster level rendah. Sekitar level 1 dan 5. Ada kelinci kecil, lendir kecil, dan sejenisnya. Apakah ada kelinci kecil atau selime kecil? Tempat-tempat ini tentu bukan tempat saya membunuh monster. Lagi pula, jika saya langsung memanggil Raja Tengkorak di sini, saya takut seluruh kota akan tahu keesokan harinya. Selain itu, level monster ini terlalu rendah. Pengalaman yang diberikan pasti jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan level up saya. Jadi saya langsung melewati tempat ini, menuju tempat yang lebih jauh. Tindakanku tentu saja menarik perhatian pembunuh monster lainnya. Sambil membunuh monster, mereka berkata, "Lihat orang itu. Dia berani masuk dengan perlengkapan seperti itu. Di dalamnya terdapat makhluk tingkat di atas 10. Apa bedanya dengan bunuh diri?" Saat ini, saya telah tiba di hutan makhluk aneh. Kemudian saya melihat seekor serigala raksasa yang terlihat ganas, yang perlahan-lahan mendekati arah saya. Berani menjadikan saya sebagai target. Apakah dia tidak takut? Sekarang sepertinya saya hanya sendirian. Kecepatan serigala raksasa yang mendekat semakin cepat. Kemudian setelah mencapai jarak tertentu, tanpa bicara 2 kata,
Ia langsung melompat ke arah saya. Namun tepat saat ia hampir mendekat kepada saya, sebuah pedang kuno yang besar seketika memotong tubuh serigala raksasa menjadi dua, lalu jatuh ke tanah. Saya juga mendengar suara pemberitahuan sistem di telinga saya. Makhluk pemanggilanmu, Raja Tengkorak, telah membunuh serigala raksasa level 10. Mendapatkan 127 poin pengalaman. 27 poin hadiah karena membunuh musuh di atas level. Terdeteksi bahwa level pengalaman telah terpenuhi. Raja Kerangka naik level. Level jiwa meningkat. Mendengar suara pemberitahuan ini datang, saya seketika merasa pusing. Meskipun penyihir pemanggil secara teori tak terkalahkan dalam kekuatan tempur, namun sebenarnya, untuk mengembangkannya, memang memerlukan sumber daya beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan orang lain. Dan waktu. Bagaimanapun, profesi lain hanya perlu meningkatkan level mereka sendiri. Namun penyihir pemanggil harus memperhatikan pemanggilan. Dan bukan hanya satu. Tapi aku berbeda. Setelah mendengar itu, tubuh besar Raja Tengkorak. Kamu bisa mencari monster sendiri di sekitar sini. Apa yang ada, itu yang dibunuh. Jangan pergi terlalu jauh. Mengerti? Setelah mendengar itu, tubuh besar Raja Tengkorak mengangguk sedikit, lalu mengangkat pedang kunonya yang besar, menuju ke sekeliling. Aku sama sekali tidak khawatir tentang kemunculan Raja Tengkorak. Bagaimanapun juga, dengan atribut dasar yang aneh itu, dan bakatnya yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar adalah bos besar di hutan binatang ini. Dia pasti adalah keberadaan yang menggilas. Mengenai kekhawatiran monster lain yang menghindari Raja Tengkorak untuk menyerang, tubuh jiwa Yunyi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Maka, aku mulai berjalan-jalan sambil mendengarkan. Suara sistem terus-menerus terdengar di telingaku. Pemanggilanmu, Raja Tengkorak, telah membunuh beruang hutan level 10. Mendapatkan poin pengalaman 14.430. Hadiah pembunuhan tingkat lebih tinggi 3 poin. Mendapatkan lot bulu beruang hutan. Makhluk pemanggilan Raja Tengkorak membunuh naga jahat level 11. Mendapatkan poin pengalaman 188. Hadiah pembunuhan tingkat lebih tinggi 41 poin. Mendapatkan lot bintang taring jahat. Makhluk pemanggilanmu Raja Tengkorak membunuh. Ini hampir bisa naik level sambil berbaring. Rasanya mendapatkan lot. Ini benar-benar membuatku sangat senang. Kehidupan sebagai penyihir pemanggil memang begitu membosankan dan monoton. Aku sedang berbaring dengan nyaman. Tiba-tiba, suara pemberitahuan sistem yang terus berbunyi di telinga tiba-tiba menghilang. Ada apa? Raja Tengkorakku telah muncul. Aku berjalan menuju posisi Raja Tengkorak, sambil memeriksa atribut Raja Tengkorak. Menemukan bahwa Raja Tengkorak ternyata kehilangan darah. Ini jelas adalah pertemuan dengan lawan. Seperti yang diperkirakan. Ketika saya tiba, yang saya lihat adalah sosok besar, sedang terlibat pertempuran sengit dengan Raja Tengkorak. Seekor beruang raksasa yang sangat besar. Kekuatan yang mengamuk dan tubuhnya yang berotot, membuat orang merinding. Alasan utamanya adalah serangan Raja Tengkorak. Meskipun kerusakan yang ditimbulkan pada beruang raksasa tidak sedikit, namun beruang raksasa segera bangkit kembali. Kulitnya yang tebal dan darahnya yang banyak membuatnya tahan banting. Ini jelas merupakan masalah. Segera setelah itu, saya berpikir bagaimana cara mengatasi masalah ini. Meskipun Raja Tengkorak adalah pemanggilan tingkat epik, namun saya menduga, beruang raksasa ini adalah bos. Pasti setidaknya berada di tingkat elit, dan levelnya juga tidak rendah. Jika tidak, Raja Tengkorak yang sudah level 5, tidak mungkin memiliki atribut yang lebih rendah dari lawan. Setelah berpikir, saya baru menyadari bahwa beruang raksasa itu adalah bos. Hampir semua bakat yang bisa digunakan sudah habis, dan Raja Tengkorak miliknya sendiri. Ternyata hanya bodoh-bodoh menggunakan serangan biasa untuk menebas beruang raksasa itu. Sungguh seperti orang bodoh. Bukankah aku bilang untuk membunuh monster? Hanya membunuh monster saja. Tidak ada satupun bakat atau keterampilan yang digunakan? Benar-benar menyerah. Aku menepuk dahiku. Melihat Raja Tengkorak, salah satu bakat tingkat S itu, tidak tahu harus berkata apa. Raja Tengkorak yang bodoh memotong beruang raksasa. Jangan menahan diri. Gunakan semua kekuatanmu untuk mengalahkan beruang raksasa di depanmu. Seiring dengan suara saya yang mereda. Awalnya hanya memegang pedang kuno. Raja Tengkorak yang bodoh memotong beruang raksasa. Seketika meledak dengan kekuatan yang tiada tara. Langsung menerjang beruang raksasa. Segera setelah itu, tubuh Raja Tengkorak juga seketika membesar beberapa kali lipat. Kemudian, api biru muda di atas pedang lidah juga muncul. Dan beruang raksasa yang awalnya bisa melawan serangan Raja Tengkorak, harimau, seketika tertegun oleh tekanan itu dan tidak berani menyerang. Hanya terdiam di sana. Kemudian, pedang raksasa yang menyala dengan api biru muda diayunkan oleh Raja Tengkorak. Satu tebasan mengenai tubuh beruang raksasa itu. Beruang raksasa yang sebelumnya masih sangat bertenaga, telah ditelan oleh api biru muda, berubah menjadi abu. Dan di tempat saya juga terdengar suara pemberitahuan sistem. Makhluk pemanggilan Anda,
Raja Tengkorak telah membunuh beruang hutan tingkat elit level 20. Mendapatkan 2 pengalaman. 250.211. Poin hadiah bunuh tingkat lebih tinggi. Mendapatkan hadiah khusus elit, peti elit tingkat dasar 2. Mendapatkan jarahan, telapak beruang roh hutan 2. Saya melihat beruang raksasa yang terbunuh seketika oleh sebuah panah. Saya tidak bisa tidak mengagumi. Raja Tengkorak saya memang sangat kuat. Namun pada saat yang sama saya juga merasa, Raja Tengkorak saya sebelumnya seperti orang bodoh. Terus-menerus menggunakan serangan biasa. Saat saya ingin membuka peti harta, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Sepertinya sebuah tim sedang menuju ke sini. Saya segera meminta Raja Tengkorak untuk membawa saya. Kami bersembunyi. Saya tidak ingin mengekspos Raja Tengkorak saya. Setelah bersembunyi di semak-semak, saya kemudian menarik kembali Raja Tengkorak. Beberapa saat kemudian, sebuah tim muncul di depan. Itu adalah lokasi beruang hutan tersebut. Setelah menentukan lokasi ini, mereka menghilang. Apa yang harus dilakukan? Seorang pemuda memegang tongkat. Jelas seorang pemuda dengan profesi penyihir. Memegang sebuah gulungan di tangannya. Sepertinya mereka tidak pergi jauh. Mereka berada di sekitar sini. Kalian cepat cari-cari. Lagi pula, beruang raksasa itu adalah monster khusus tingkat elit. Jika kebetulan peti harta elit itu mengeluarkan keterampilan hebat, gulungan atau barang sejenisnya, kita akan kaya. Saya bersembunyi di semak-semak dekat situ, mendengarkan percakapan mereka. Namun dalam hati saya berpikir, apakah peti harta tingkat elit ini begitu berharga? Apakah saya harus menjualnya? Atau membukanya? Orang-orang itu menyebar dan mencari di sini. Tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya pergi. Baru setelah itu saya keluar dari semak-semak. Namun, baru berjalan sebentar, saya menyadari bahwa saya diikuti. Pasti itu pasukan yang tadi. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka terus mengikuti saya, bagaimana saya bisa membunuh monster? Bagaimana saya bisa meningkatkan level? Saat itu, saya tiba-tiba teringat. Raja Tengkorak milik sendiri. Bukankah dia adalah monster elit yang sudah siap? Karena mereka ingin mendapatkan harta rampasan. Itu menyerang monster tingkat epik. Tidak ada masalah, kan? Saya tiba-tiba tertawa memikirkan ini. Selama saya tidak mengakuinya secara langsung. Siapa yang tahu ini adalah makhluk pemanggilan saya? Dengan keterampilan yang diaktifkan. Sebuah portal muncul diam-diam di kejauhan. Cukup bunuh monster seperti biasa. Apa yang ada, itu yang digunakan. Jangan terlibat. Jika bertemu tim manusia, jangan bermain dengan mereka. Jangan gunakan keterampilan. Lakukan dengan serius. Setelah saya mengeluarkan perintah kepada Raja Tengkorak, dia berjalan santai dan pergi. Selanjutnya, kita lihat bagaimana tim itu menghadapi tengkorak mereka. Raja Tengkorak yang menerima perintah, juga pergi sambil membawa pedang kuno. Mulai mencari mangsa di hutan ini. Saya menghitung dengan sederhana hasil jarahan saya. Hampir hanya membutuhkan setengah hari. Saya sudah mendapatkan sekitar 100.000 di pasar hati biru. Sangat tidak mungkin untuk kelas penyihir pemanggil lainnya. Saat saya masih memikirkan berapa banyak yang bisa saya dapatkan, tiba-tiba menerima pemberitahuan. Penyihir pemanggil Anda, Raja Tengkorak, sedang diserang. Sepertinya Raja Tengkorak milik mereka sudah ditemukan oleh tim. Jika tidak ada monster yang bisa melukainya. Saya sangat penasaran. Bagaimana kelompok itu akan menghadapi Raja Tengkorak mereka? Saya merasa tim itu mungkin sudah dipotong satu persatu oleh Raja Tengkorak. Jadi, saya segera menuju arah Raja Tengkorak saya. Dengan cepat, takut jika saya terlambat sedikit. Pertandingan sudah berakhir. Sementara itu, di sisi pasukan dan Raja Kerangka, tubuh Raja Tengkorak yang tinggi dan mengesankan, serta pedang tulang besar yang dipegangnya, dan auranya yang tak tertandingi, jelas membuat orang yang bertanggung jawab untuk melacak Yunyi di tim itu berhasil ditangkap olehnya. Dan dia juga menemukan bahwa ini jelas bukan tingkat biasa. Dia bahkan masih membunuh monster lain. Ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Jadi dia segera menghubungi anggota tim lainnya. Kalian cepat datang ke sini. Saya menemukan sesuatu di sini. Saya melihat monster tengkorak yang sangat besar. Sepertinya itu juga bukan monster biasa. Ketika anggota tim lainnya tiba di sini, melihat tubuh besar Raja Tengkorak, dan juga pedang tulang raksasa yang bisa membunuh satu monster biasa dengan satu tebasan, mereka pun langsung mengeluarkan seruan kagum. Dengan satu tebasan ini, saya khawatir saya tidak bisa menahannya meskipun saya berusaha sekuat tenaga. Di dalam tim, ada seorang prajurit yang mengenakan armor dan memegang perisai. Apakah kamu yakin target kita adalah dia? Penyihir melihat orang yang mengikuti Yunyi dan berkata, kalian lihat targetnya. Sepertinya selalu monster-monster kecil itu. Dan dia membunuh satu persatu. Dia terlihat sangat kuat. Dan kita tidak bisa mengalahkannya. Tentunya itu adalah beruang hutan tingkat elit yang dikatakan oleh kapten tim. Jika kebetulan kita bertemu dengan makhluk tengkorak ini, dan mungkin saja kita akan diserang. Kalian setuju, kan?
Anggota tim mendengar dugaan ini. Mereka juga mulai memikirkan masalah ini. Memang, kalian lihat babi hutan berbulu tebal yang biasanya kita malah serang. Bukankah itu karena dia memiliki banyak darah dan pertahanan yang tinggi? Dan bakatnya juga sangat menjengkelkan. Sebelumnya, kita 6 orang saja menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkannya. Baru bisa membunuhnya. Namun, tengkorak itu bisa memotongnya menjadi 2 dengan 1 serangan. Dan kecepatannya juga sangat mengagumkan. Tak seorang pun mengoceh. Memang mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi, apakah kita tidak akan menyerangnya? Apa yang kamu pukul? Makhluk seperti ini hanya bisa kita hadapi setelah level kita meningkat. Kita bisa kembali dan melihat jika ada kesempatan. Atau kita bisa menjual informasi ini kepada guild-guild itu. Itu juga bisa menghasilkan banyak uang. Makhluk yang jelas-jelas tidak biasa ini. Jelas bisa dijual dengan harga berapa banyak. Baiklah. Jadi kita pergi dulu. Dan tepat ketika anggota tim selesai berdiskusi. Saat mereka ingin pergi, sebuah sosok juga muncul diam-diam di belakang mereka. Hati-hati. Sebuah pedang tulang yang besar. Dengan begitu langsung menghantam tempat di mana prajurit itu berada. Dan prajurit yang dipindahkan oleh sihir pemindahan juga terkejut melihat sosok yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sial. Kita telah menarik perhatian makhluk ini. Raja Tengkorak melirik ke arah mereka. Kemudian langsung mengunci target. Seorang anak laki-laki yang merupakan penyihir terdekat dengannya. Kemudian langsung berlari dengan pedang tulang menuju posisi penyihir itu. Sihir bola api. Sebuah bola api sebesar kepalan tangan muncul di depan penyihir. Kemudian terbang menuju Raja Tengkorak. Namun bola api itu menghantam tubuh Raja Tengkorak. Namun seolah-olah tidak terasa sakit sama sekali. Sama sekali tidak mempengaruhi gerakannya. Seni es. Segera setelah itu, sebuah mantra lain menyerang Raja Tengkorak. Kaki Raja Tengkorak yang berlari tiba-tiba membeku tertutup es. Segera setelah itu, terjebak. Kalian jangan bengong, cepat datang dan selamatkan aku. Saat itu, anggota tim lainnya baru saja pulih. Segera bersiap untuk bertempur. Mulai mempersiapkan untuk melawan monster elit. Seorang prajurit yang mengenakan baju zirah dan memegang perisai berdiri di depan. Dan di belakang Raja Kerangka, sebuah sosok yang memegang sebuah belati. Mengawasi Raja Tengkorak. Tempat yang tampak sebagai kelemahan. Bersiap untuk memberikan serangan mematikan. Dan gadis-gadis di tim memegang sebuah tongkat sihir. Menggunakan mantra peningkatan pada prajurit yang berada di depan. Peningkatan ketahanan. Jutsu pertahanan. 3 mantra dilepaskan. Gadis itu mengambil sebuah ramuan pemulihan mana dan mulai meminumnya. Dan penyihir yang awalnya menjadi target juga mulai meminum ramuan pemulihan mana. Di kejauhan ada seorang pria yang memegang busur dan anak panah mengarah ke Tengkorak. Meskipun tidak ada gunanya, Yunyi juga datang kali ini. Melihat tim yang sudah siap bertempur, tidak bisa tidak merasa. Begitu susah payah menyiapkan semuanya. Adalah untuk saat tim hancur. Agar terlihat lebih baik, dan alasan Yunyi mengucapkan kalimat ini adalah karena prajurit yang jelas-jelas menjadi tank utama. Langsung dipukul terbang oleh Raja Tengkorak dengan satu sabetan. Lalu jatuh ke pohon di samping. Tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Mengenai apakah dia mati atau tidak, Yunyi masih belum tahu. Namun, Yunyi merasa bahwa beberapa ini selama terkena satu sabetan dari Raja Tengkorak, pasti langsung terbang ke surga. Atau langsung diubah menjadi daging cincang. Tapi orang-orang ini adalah ras manusia. Sebagai sesama manusia, Yunyi tidak bisa membunuh hanya karena sedikit perbedaan. Jadi dia memerintahkan Raja Tengkorak untuk memanggil prajurit Tengkorak kecil untuk bermain-main dengan mereka. Yunyi sangat penasaran dengan banyak bakat Raja Tengkorak. Bahkan jika tidak penasaran, dia harus lebih memahami. Jika tidak, saat benar-benar membutuhkannya, akan sangat memalukan bagi Yunyi sebagai penyihir pemanggil jika dia tidak tahu. Dan sebelumnya, saat melawan beruang hutan itu, Yunyi menemukan bahwa Raja Tengkorak menggunakan kekuatan Raja tingkat es. Ada juga sisa-sisa Raja peringkat es, serta api makhluk mati hidup tingkat A. Yunyi tidak pernah menyangka bahwa semua ini digunakan dengan sepenuh tenaga. 2 bakat tingkat es, dan 1 bakat tingkat A juga digunakan. Ini tidak langsung dibunuh dengan satu serangan. Yunyi merasa tidak adil. Dan pemanggilan Tengkorak ini tentunya adalah bakat dari Raja Tengkorak. Prajurit Tengkorak tingkat B dapat memanggil sekelompok prajurit Tengkorak kecil. Dengan ayunan besar pedang tulang Raja Tengkorak ke sekeliling, tanah mulai bergetar ringan. Debu dan daun kering terangkat perlahan. Kemudian, sebuah tangan tulang muncul dari tanah, menggenggam tanah dengan erat, seolah-olah mencari pegangan. Dengan suara gesekan yang lembut, lengan Tengkorak mulai berusaha keras, menarik seluruh kerangka keluar dari dunia bawah tanah yang tertidur. Lalu satu persatu, ribuan Tengkorak muncul di hadapan Raja Tengkorak. Namun, yang tidak diduga oleh Yunyi adalah saat Raja Tengkorak sedang memanggil prajurit Tengkorak, beberapa orang itu malah melarikan diri. Sekalian dia mengeluarkan prajurit yang terpasang di pohon. Dia pun berlari begitu saja.
Melihat pemandangan ini, Yun Yi merasa sepertinya dia agak bodoh. Ini seolah-olah sengaja membiarkan mereka pergi. Yun Yi menggaruk kepalanya. Dia pun tidak memikirkan lebih jauh. Lagi pula, mereka sudah berlari. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin membunuh mereka. Jadi tidak perlu mengejar mereka. Hanya saja, Raja Tengkorak seharusnya akan terungkap. Yun Yi merasa itu juga tidak masalah. Asalkan jangan sampai orang tahu bahwa Raja Tengkorak ini dipanggil oleh Yun Yi. Ketika malam tiba, Yun Yi pun menarik kembali Raja Tengkorak. Dia pulang ke rumah. Namun, yang tidak diduga oleh Yun Yi adalah, dia baru saja sampai di rumah. Dia langsung dipeluk oleh ibunya. Kamu akhirnya kembali. Yun Yi, aku sangat khawatir tentangmu. Yun Yi bertanya dengan bingung. Ada apa? Bukankah aku sudah bilang padamu? Aku pergi untuk leveling, kan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ai, bukankah aku khawatir tentangmu? Kamu tidak tahu. Di hutan binatang aneh yang tidak jauh dari luar kota kita untuk leveling, muncul monster yang sangat menakutkan. Sepertinya itu adalah sesuatu seperti tengkorak mayat hidup. Yun Yi mendengar tentang tengkorak mayat hidup. Seketika menjadi waspada. Dalam hati berpikir, jangan-jangan ini tentang Raja Tengkorakku. Jadi dia segera bertanya, Ibu, dari mana kamu melihat ini? Di TV. Pihak resmi sudah mengeluarkan pemberitahuan. Meminta semua profesional yang terbangun untuk tidak pergi ke hutan binatang aneh. Dan hutan binatang aneh sudah dikunci. Lihat sendiri. Ibu kemudian menyalakan televisi. Beralih ke saluran berita. Kemudian Yun Yi melihat wajah yang familiar muncul di televisi. Itu adalah seorang pemuda dengan profesi penyihir yang ditemui siang tadi di tim kecil itu. Dia sedang menggambarkan kengerian tengkorak mayat hidup itu. Dan bagaimana tim mereka bereaksi saat menghadapi itu. Meskipun saat menggambarkan pertemuan tim mereka dengan tulang raja, terasa sedikit membanggakan diri. Namun saat menyebut tulang raja, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang sangat jelas. Melihat pemandangan ini, hati Yun Yi yang tegang akhirnya tenang. Oke, ini juga berhasil terungkap. Dan sekarang seluruh kota sudah mengetahuinya. Namun mereka seharusnya tidak memiliki foto tulang rajaku. Yun Yi khawatir tentang pengungkapan tulang rajanya. Karena dia takut akan ditangkap untuk dijadikan objek penelitian. Bagaimanapun, dia hanya terbangun sebagai pemanggil biasa. Dalam keadaan normal, tidak mungkin memiliki sesuatu seperti tulang raja ini. Kecuali jika seseorang mulai terbangun sebagai profesi yang sangat kuat. Seperti penyihir jiwa naga milik Xia Yu. Jadi Yun Yi tidak terlalu ingin mengungkapkan tulang rajanya. Karena ini bisa membuat orang berpikir tentang apa yang mungkin dia miliki. Yun Yi melihat lebih dari 80.000 poin evolusinya yang baru saja masuk. Tanpa sadar merasa nyaman. Tidak bisa, harus berpura-pura bodoh sampai akhir. Yun Yi berencana untuk menjual barang rampasannya besok. Dia pasti akan mendapatkan pemanggil biasa untuk menyamarkan dirinya. Pagi-pagi keesokan harinya, Yun Yi pergi ke bursa. Ini adalah bursa yang disiapkan secara resmi untuk para profesional yang terbangun. Di dalamnya ada berbagai barang yang dibutuhkan oleh para profesional. Ada semua jenis peralatan, gulungan keterampilan, dan sebagainya. Jadi, secara alami, banyak profesional yang terbangun berkumpul di sana. Tentu saja, ada tempat untuk menukarkan barang rampasan. Yun Yi melirik dengan penuh rasa ingin tahu ke area peralatan dan gulungan keterampilan. Yun Yi juga tiba di area penukaran barang rampasan. Yang menyambut Yun Yi adalah seorang pria yang cukup tinggi. Dia mengenakan pakaian profesional. Dia tersenyum sambil memandang Yun Yi. Permisi, Tuan. Apakah Anda datang untuk membeli bahan? Atau untuk menukarkan barang rampasan? Jika barang rampasan yang Anda terima banyak, apakah harganya bisa lebih tinggi? Pria itu tetap tersenyum dan berkata, itu tergantung pada seberapa banyak barang rampasan yang Anda miliki. Jika mencapai jumlah tertentu, Anda bisa menjadi anggota kami. Pada saat itu, baik untuk menukarkan barang rampasan atau membeli bahan, akan ada manfaat yang sesuai. Yun Yi mendengarkan dan mengangguk. Sementara pria tinggi itu, meskipun tersenyum sambil memandang Yun Yi, dia sebenarnya tidak percaya bahwa Yun Yi, yang jelas baru saja terbangun sebagai profesional yang terbangun, bisa memiliki banyak barang rampasan. Bagaimanapun, dia sudah sering menerima tamu dalam beberapa hari ini. Mereka yang memegang beberapa gigi monster tingkat 2 dan 3 yang baru saja dijatuhkan. Atau beberapa bulu dan bergegas untuk menukarnya. Namun, ketika mereka menukarnya, hanya mendapatkan beberapa ratus kain. Dengan ekspresi yang sangat tidak suka. Melihat Yun Yi yang tanpa percaya diri. Saat dia mengira Yun Yi sama seperti orang-orang itu. Tiba-tiba dia melihat. Awalnya tanah itu kosong tanpa apa-apa. Seketika dipenuhi berbagai macam gigi. Barang rampasan seperti tanduk, dan sikapnya yang awalnya meremehkan Yun Yi. Melihat barang rampasan dari monster level belasan yang begitu banyak, seketika terkejut. Jelas sekali, meskipun Yun Yi terlihat seperti profesional yang terbangun biasa. Namun sebenarnya, profesi yang terbangun sangat kuat. Jika tidak,
Bagaimana mungkin bisa membunuh begitu banyak monster level belasan? Dan bagi pendatang baru yang terbangun dengan profesi yang kuat ini, siapapun itu, semua orang ingin berhubungan baik dengannya. Seperti Xiaoyu yang telah terbangun sebagai penyihir jiwa naga. Sudah banyak guild dan universitas yang menawarkan harga sangat tinggi untuk menarik bahkan berinvestasi pada Xiaoyu. Dan hampir tanpa syarat. Karena profesional yang terbangun seperti Xiaoyu, masa depan mereka tidak terbatas. Setelah mereka berkembang, pengembalian juga pasti tidak sedikit. Jadi tidak ada yang enggan untuk berinvestasi. Dan penampilan Yunyi saat ini tentu saja sama. Jadi, sikap pria tinggi itu juga berubah. Pelanggan yang terhormat itu, silakan tunggu sebentar di sini. Saya akan menelepon presiden. Yunyi mengangguk. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Tak lama kemudian, seorang pria yang agak gemuk keluar mengikuti pria tinggi itu. Dia langsung menjabat tangan Yunyi. Lalu dengan senyum lebar berkata, "Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah wakil ketua Serikat Bisnis Tenyu. Nama saya Yunantian." Yunyi sedikit bingung, tapi mereka sudah menyapa. Dia juga menyapa dengan, "Halo." Setelah wakil ketua selesai berbicara, dia kemudian menoleh melihat tumpukan barang rampasan itu. Seketika dia mengangguk puas. "Hei, Xiaoli, berapa harga pengembalian untuk barang rampasan ini?" Pria tinggi itu melihat komputer dan berkata, 985.600 koin bintang biru. Setelah mendengar itu, wakil ketua mengangguk. Kemudian dia entah dari mana mengeluarkan dua kartu. Dia memegangnya di tangannya. Lalu dia berkata kepada Yunyi, "Di dalam kartu ban ini, ada 2 juta. Di antaranya 1 juta adalah uangmu dari pengembalian barang rampasan. Dan 1 juta lainnya adalah investasi dari perusahaan Tin Yun untukmu. Adik kecil, bagaimana menurutmu?" Yunyi mendengar kata-kata wakil ketua. Tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka dirinya akan diinvestasi. Bukankah dia hanya seorang pemanggil kecil? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Wakil ketua melihat Yunyi tidak berbicara. Dia menunjuk kartu emas lainnya dan berkata kepada Yunyi, "Ini adalah kartu emas utama dari Serikat Bisnis Yuntian. Harga pengembalian barang rampasan akan meningkat 20%. Sementara itu, semua barang lainnya akan diskon 20%. Dan di dalamnya masih ada 1 juta simpanan. Adik kecil bisa menggunakannya sesuka hati. Bagaimana menurutmu?" Yunyi awalnya dalam keadaan bingung. Namun, dia semakin bingung. "Wakil ketua, saya di sini." Yunyi masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, wakil ketua langsung menyodorkan kedua kartu itu ke tangan Yunyi. Lalu dia langsung pergi. Sama sekali tidak memberi Yunyi alasan untuk menolak. Kenapa ada yang memaksa memberi uang? Yunyi memegang kedua kartu itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Ingin mengembalikannya, tetapi orang itu sudah pergi. Ingin mencari tempat untuk membuangnya, tetapi merasa sayang. Akhirnya, dia dengan wajar memasukkannya ke dalam tasnya. Karena sudah dikatakan sebagai investasi, saya akan menerimanya. Lalu Yunyi memegang kedua kartu itu. Langsung mulai berbelanja besar di mall. Pertama-tama, pasti harus memperbesar tas terlebih dahulu. Yunyi hanya bermain sehari dan sudah siap untuk menjual barang. Itu karena ruang 1 meter kubik benar-benar tidak bisa menampung barang rampasan itu. Jika tidak, Yunyi harus bermain lebih banyak. Langsung bermain selama seminggu. Selanjutnya, membeli 1 set lagi. Perlengkapan pemanggil yang sedikit lebih tinggi. Serta ramuan untuk memulihkan kesehatan dan mana. Juga gulungan belajar untuk makhluk panggilan. Menghabiskan hampir 500.000 koin bintang biru. Yunyi berhasil meningkatkan ruang tas menjadi 50 meter kubik. Sementara itu, Yunyi merasa bahwa meningkatkan ruang tas terlalu mahal. Dalam sekejap, dia sudah menghabiskan 1,4 juta dari 2 juta yang ada di kartunya. Ini masih dalam keadaan dia mendapatkan diskon 20%. Namun, meskipun merasa sakit hati, uang sebanyak ini juga rela dikeluarkan oleh Yunyi. Kemudian dia menghabiskan 300.000 koin bintang biru lagi. Membeli 1 set perlengkapan pemanggil tingkat 2. Peningkatan atribut. Masih ada pertahanan. Semuanya beberapa kali lipat dari set yang sebelumnya diberikan Xiaoyu. Bahkan ada 1 set lengkap yang digabungkan. Masih ada 1 keterampilan pasif. Penyembuhan. Kelas C. Ketika darah Yunyi di bawah 50 saat, akan langsung memulihkan 10% nyawa. Dan setelah itu selama 60 detik. Memulihkan 1 setiap detik. Darah. Bisa dibilang set peralatan ini mahal karena ini. Keterampilan pasif penyembuhan. Namun Yunyi merasa itu cukup berharga. Bagaimanapun juga, yang paling Yunyi butuhkan adalah cara untuk bertahan hidup. Tentu saja, jika pemanggil lain tahu bahwa Yunyi memiliki tingkat elit, mereka pasti ingin membunuh Yunyi. Langsung ingin membunuh Yunyi. Peralatan apa yang bisa dibandingkan dengan potensi bakat tingkat tinggi dari hantu? Ini juga karena Yunyi sangat berhati-hati. Lalu Yunyi menghabiskan 200.000 lagi. Membeli 1 tas penuh ramuan pemulihan mana dan pemulihan darah. Ada yang tingkat rendah,
menengah, dan tinggi. Namun ramuan tingkat tinggi terlalu mahal. Yunyi dan yang lainnya hanya membeli 2 botol sebagai cadangan. Lalu ada juga 1 juta. Yunyi melihat gulungan belajar pemanggil yang berkilauan namun tidak. Gulungan belajar pemanggil dengan potensi bakat biasa. Yunyi menemukan bahwa itu sangat murah. Yang termahal tidak lebih dari 20.000 koin bintang biru. Namun, gulungan belajar pemanggil dengan potensi bakat tingkat unggul. Dan gulungan belajar pemanggil dengan potensi bakat tingkat elit yang lebih tinggi. Bahkan tidak ada sama sekali. Dikatakan bahwa hanya ada di kota yang lebih besar. Kota Tianqing memang terlalu kecil. Yunyi tiba-tiba teringat bahwa dia akan meninggalkan ini dalam sebulan. Merasa sedikit sedih tanpa alasan. Bagaimanapun, ingatan 3 tahun ini sangat berpengaruh pada Yunyi. Nanti, tidak peduli seberapa sukses saya pasti harus kembali lebih sering. Yunyi berpikir dalam hati. Akhirnya membeli 2 pemanggil tingkat biasa, seekor serigala, dan seekor elang. Namun Yunyi tidak berniat untuk meningkatkan potensi bakat mereka. Lagi pula, kedua makhluk pemanggil ini digunakan untuk menyamar. Dan Yunyi juga berencana untuk menyimpan poin evolusi. Nanti saat itu, akan ada juga poin evolusi untuk jiwa dan tulang raja. Jika setiap hari menghabiskan poin evolusi ini, maka tulang raja legendaris Yunyi akan menunggu lebih lama. Beberapa hari kemudian, jarak terjauh dari kota Tianqing juga merupakan area spawn monster dengan level tertinggi dekat kota Tianqing, Pegunungan Yunling. Zona monster ini dimulai dengan monster level 15 ke atas. Dan tempat ini bahkan tidak cocok untuk tim spawn monster level 20 ke atas. Karena di sini kadang-kadang muncul monster yang bukan level biasa. Dan seringkali muncul dalam jumlah beberapa. Sedikit saja kelalaian bisa berisiko total hancur. Namun saat ini, ada seorang pemuda yang sedang berbaring santai di kursi pantai. Dengan nyaman berjemur di bawah sinar matahari di pegunungan. Di sampingnya ada sebuah meja. Di atasnya ada makanan ringan dan minuman. Sesekali dia mengambil cangkir dan meminum beberapa teguk, sambil makan sedikit makanan ringan. Lalu melanjutkan berbaring. Dan di sekitarnya terkadang terdengar suara benturan yang keras. Pada saat itu, pemuda itu akan mengernyitkan dahi. Lalu berteriak, "Raja Tengkorak, sedang apa? Tidak lihat saya sedang santai berjemur di bawah matahari?" Benar? Pemuda yang berbaring di kursi pantai itu adalah Yunyi. Dan alasan dia datang ke tempat ini untuk membunuh monster. Sepenuhnya karena hutan binatang aneh telah ditutup oleh pihak resmi. Yunyi tidak ingin pergi ke tempat-tempat dengan level rendah. Ditambah lagi, dia sedikit memiliki selera yang besar. Dan memiliki pemahaman yang jelas tentang Raja Tengkorak. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh monster di Pegunungan Yunling. Lagi pula, level monster di sini tinggi. Pengalaman yang diberikan banyak. Barang rampasan yang didapat juga lebih berharga. Dan tulang raja juga bisa menghabisi monster-monster ini dengan satu serangan. Namun, dia perlu menambahkan satu keterampilan lagi. Bagi Yunyi, itu hanya berarti menghabiskan sedikit mana. Itu juga bukan masalah besar. Namun, pada awalnya Yunyi cukup khawatir. Namun setelah melihat bahwa tulang mayat bisa menghabisi monster-monster itu dengan satu serangan, Yunyi pun tidak khawatir lagi. Dan dalam beberapa hari ini, berhasil meningkatkan level tulang raja menjadi level 10. Begitu juga dengan Yunyi. Dan level jiwa juga meningkat menjadi level 10. Namun, Yunyi menemukan, setelah levelnya naik ke 10, pengalaman yang didapat tidak bisa meningkatkan levelnya lagi. Yunyi kemudian mencari informasi dan baru tahu, perlu melewati evaluasi transisi terlebih dahulu. Baru setelah itu, Yunyi bisa melanjutkan untuk meningkatkan levelnya. Jika tidak, bukan hanya level Yunyi yang tidak bisa meningkat, tingkat pemanggil juga tidak dapat ditingkatkan. Namun yang paling membuat Yunyi bingung adalah, evaluasi transisi biasanya dibuka setelah ujian tinggi para profesional yang terbangun. Karena pada saat ini sebagian besar profesional yang terbangun di kelas 3 SMA sudah secara alami dapat dibuka untuk mereka. Jadi Yunyi ingin mengikuti evaluasi transisi. Setidaknya harus menunggu hampir 20 hari lagi. Sebelum itu, Yunyi tidak bisa meningkatkan bahkan satu level. Tentu saja, pengalaman yang didapat akan tetap terakumulasi di sana. Ketika saatnya setelah melewati evaluasi transisi, Yunyi langsung bisa naik ke level 20 bahkan 30. Namun, meskipun evaluasi transisi membuat Yunyi tidak bisa meningkatkan level, tapi alasan utamanya adalah karena setelah melewati evaluasi transisi, setiap profesional akan mendapatkan bakat. Dan setelah evaluasi transisi kedua di level 50, profesional yang terbangun akan mendapatkan satu bakat lagi. Ini juga salah satu alasan mengapa level bisa terhambat. Namun, Yunyi sama sekali tidak tertarik dengan bakat baru. Saya benar-benar menyerah. Level saya macet. Tidak ada cara, Yunyi tidak bisa meningkatkan level. Jadi hanya bisa begini. Bosan hanya grinding terus. Tapi setelah level 10, atribut Raja Tengkorak meningkat cukup banyak. Pemanggilan, Raja Tengkorak, dapat berevolusi. Ras,
Tingkat keluarga Raja Mayat. Tingkat 1 LV 10.000. Nilai kehidupan. 30.000. 30.000 kekuatan sihir. 10.000. 10.000 kekuatan. 100 ketahanan. 100 spirit. 40 ketangkasan. 60 fisik. 120 keterampilan. Tanpa bakat. Kekuatan Sang Raja. Tingkat S. Tulang Raja. Tingkat S. Pengendalian mayat. Tingkat A. Api mayat. Tingkat A. Tentara tengkorak. Tingkat B. Kekuatan mayat. Tingkat B. Penguasaan. Tingkat B. Tubuh tengkorak. Tingkat B. Tanpa takut. Tingkat B. Serangan besar. Tingkat C. Peningkatan tulang. Tingkat C. Penilaian komprehensif. Tingkat epik Yunyi. Bagaimana? Selama sebulan ini. Apakah level sudah mencapai 10? Di dalam kelas, Yunyi awalnya duduk dengan baik. Tiba-tiba, dia dipeluk oleh sebuah lengan. Yunyi menoleh dan baru menyadari bahwa itu adalah sahabat baiknya, si gendut. Si gendut saat ini dibandingkan dengan tubuhnya yang gendut sebulan yang lalu. Benar-benar berubah drastis. Tidak hanya perut gendutnya yang hilang. Dia juga tampaknya tumbuh lebih tinggi. Yunyi berkata dengan terkejut kepada si gendut. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa setelah berlatih selama sebulan, tubuhmu jadi seperti ini? Jangan sebutkan. Setiap hari aku membawa pedang besar dan membunuh monster di mana-mana. Itu langsung membuatku berotot. Lihat lengan ini. Lebarnya sudah bertambah entah berapa kali lipat. Si gendut mengangkat bajunya. Menunjukkan bisepnya yang penuh otot. Bagus juga, nak. Yunyi memuji. Lalu bagaimana denganmu? Si gendut melihat Yunyi yang hampir tidak berubah. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Segera setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Dan bukankah aku memanggilmu untuk membunuh monster bersamaku terakhir kali? Kenapa kamu tidak membalas saya? Apa kita sudah tidak ada perasaan sahabat lagi? Apa kamu tidak menganggap saya sebagai sahabat?" Yunyi tertawa dan bercanda. "Tidak ada. Bukankah saya hanya tidak ingin merepotkanmu? Lagi pula, profesi saya sebagai pemanggil juga biasa saja. Tidak perlu bantuan kalian. Level saya pasti sudah naik ke level 10. Bagus sekali. Level sudah 10. Jadi nanti, kita pergi bersama untuk evaluasi transisi. Kita selesaikan itu. Bagaimana?" Yunyi mengangguk. Tiba-tiba, sosok yang tidak terduga muncul di depan Yunyi. Rambut panjang yang lembut, halus, dan mengalir. Begitu saja tergerai di bahu yang putih. Melihat ke bawah pada pinggangnya yang ramping. Tubuhnya yang berlekuk. Dan kaki panjangnya seperti seorang wanita cantik dari gunung es. Namun ketika Yunyi melihat jelas orang itu, dia tidak bisa menahan diri dan terkejut. "Yunyi, lihat, itu bukan Xiaoyu? Waduh, ternyata dia jadi secantik ini." Si gendut juga terlihat ternganga. Namun dibandingkan dengan Yunyi, si gendut hampir saja mengeluarkan air liur. Yunyi juga tidak bisa percaya. Namun sampai Xiaoyu datang di depan Yunyi, Yunyi akhirnya bisa tenang. Teman sekelas Xiaoyu. Yunyi yang pertama kali membuka suara. Namun dia tidak berani menatap Xiaoyu langsung. Dia sama sekali tidak berani menghadapi dia. "Yunyi, apakah kamu sudah menerima barang yang aku kirim?" "Sudah diterima. Namun hubungan kita berdua. Aku tidak akan menerima barang itu. Lihat berapa banyak koin bintang biru. Saya akan mentransfernya kepada Anda." "Itu tidak bisa. Mana ada alasan untuk mengambil kembali setelah memberi? Karena sudah ada di tanganmu. Itu sudah menjadi milikmu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, lebih baik tunggu sampai ada waktu. Bagaimana kalau kamu mengajakku makan?" Yunyi mendengarkan apa yang dikatakan Xiaoyu. Dia hampir tidak percaya ini adalah Xiaoyu yang dia kenal sebelumnya. Kenapa rasanya semuanya begitu aneh? Akhirnya Yunyi tetap menjawab dengan tegas. "Baiklah, teman sekelas Xiaoyu. Kalau begitu, saya akan mengajakmu makan saat ada waktu." "Baik, itu kan kamu yang bilang. Tapi jangan sampai lupa. Jika tidak." Belum selesai berbicara, Xiaoyu pun pergi seperti melarikan diri. Sementara itu, si gendut yang melihat seluruh proses di samping juga langsung tertegun. Karena melihat situasi ini, sepertinya Yunyi dan Xiaoyu sudah membuat janji. Atau pergi makan bersama. "Dasar kau ini. Saya sudah ingin mengatakan ini sebelumnya. Bunga es sekolah kita, Xiaoyu, biasanya tidak peduli pada siapapun. Tapi ternyata berbicara denganmu. Ketika kamu terbangun terakhir kali, dia bahkan datang untuk peduli padamu. Xiaoyu biasanya bahkan tidak membalas kata-kata guru. Jujurlah, selama 30 hari ini, kalian berdua sebenarnya terjadi apa?" Si gendut terlihat sangat marah. Yunyi tampak tidak bersalah dan mengangkat tangan. Sambil mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia menunjukkan, "Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Hanya beberapa hari setelah terbangun, dia mengirimkan paket ke rumahku. Dan setelah itu tidak ada kelanjutan. Saat itu aku ingin mengembalikannya padanya. Tapi aku tidak tahu alamat rumahnya.
Jadi aku hanya bisa menggunakannya untuk sementara. Si gendut berpikir sejenak setelah mendengar. Itu saja. Yun Yi mendorong si gendut. Dia berkata dengan bingung. Lalu apalagi yang bisa ada? Apa kamu mengira aku punya hubungan dengan dia? Meskipun si gendut masih tidak percaya. Tapi bagaimanapun, Yun Yi sudah mengatakan demikian. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Namun, Yun Yi sedikit terkejut dengan perubahan Xia Yu. Meskipun dia terlihat dingin di depan orang lain. Namun, di mata Yun Yi, dia hanya tidak terlalu suka berbicara. Juga tidak tertarik pada orang lain saja. Dia suka melakukan hal-hal sendiri. Sifatnya sebenarnya cukup baik. Namun, komunikasi mereka sehari-hari juga sangat sedikit. Dan dia juga tidak terlalu suka berdandan. Setiap hari hanya mengenakan seragam sekolah. Pada dasarnya, saya belum pernah melihat Xia Yu mengenakan pakaian lain. Namun hari ini, Xia Yu tidak hanya mengganti seragamnya, tetapi juga melepas ekor kuda tinggi yang biasanya dia ikat. Sepertinya dia juga berdandan. Ini membuat Yun Yi hampir tidak percaya bahwa ini adalah Xia Yu. Kenapa dia bisa berubah begitu drastis? Yun Yi bergumam. Setelah beberapa saat, suara siaran sekolah terdengar. Semua yang mengikuti ujian tinggi untuk profesional yang terbangun sekarang berkumpul di lapangan sekolah. Mendengar siaran, Yun Yi pergi ke lapangan bersama si gendut. Saat ini, lapangan yang besar hanya ada beberapa orang yang berdiri di sana. Lagi pula, siswa dari jurusan pertarungan profesional yang terbangun di SMA Kinglan hanya segitu. Yun Yi menghitung, ada sekitar 20 orang. Masih cukup sedikit. Dengan bertambahnya jumlah orang. Kepala sekolah SMA Kinglan, Zhang Tian, setelah memberikan beberapa dorongan. Jadi dia memimpin tim secara langsung menuju lokasi ujian tinggi profesional yang terbangun. Duduk di mobil yang menuju lokasi. Yun Yi tiba-tiba teringat bahwa profesi si gendut yang terbangun juga cukup baik. Seharusnya dia juga mendapatkan investasi. Jadi dia bertanya kepada si gendut. Saya rasa profesi yang kamu bangunkan seharusnya cukup baik, kan? Kenapa saya tidak mendengar bahwa kamu diinvestasi oleh organisasi? Mendengar ini, si gendut menjadi tertarik. Memang ada orang yang bilang ingin berinvestasi padaku. Namun, ya. Profesi yang saya bangunkan ini hanya sedikit lebih kuat dari yang biasa. Artinya mereka menawarkan investasi 200.000 koin bintang biru. Kamu juga tahu bahwa keluargaku tidak kekurangan 200.000 ini. Jadi saya menolaknya. Mendengar ini, Yun Yi merasa si gendut sedang berlagak. Yun Yi, kenapa kamu bertanya tentang ini? Yun Yi tersenyum dan mengatakan tidak ada apa-apa. Namun dalam hati, dia berpikir bahwa wakil ketua itu cukup dermawan. Jika dibandingkan, investasi ini cukup banyak. Namun sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan Xia Yu. Dengan cepat, mobil tiba di tempat ujian tinggi untuk profesional yang terbangun. Sebuah arena yang sangat besar. Namun yang tidak disangka Yun Yi adalah, meskipun arena itu sangat besar, namun jika dibandingkan dengan jumlah orang, arena itu bahkan terlihat agak sempit. Yun Yi memperkirakan sejenak. Setidaknya harus ada puluhan ribu orang. Yun Yi sama sekali tidak menyangka ada begitu banyak orang. Setelah berdesak-desakan beberapa saat, akhirnya Yun Yi dan yang lainnya bisa masuk ke arena. Namun, di dalam tempat tersebut terdapat banyak retakan. Yun Yi langsung mengenali bahwa celah ini adalah Dungeon. Sepertinya ujian tinggi untuk profesional yang terbangun kali ini ada di dalam Dungeon. Hanya saja, tidak tahu apa yang akan diuji. Kemudian Yun Yi ditempatkan di sebelah salah satu celah. Dan di sekelilingnya berdiri sekelompok orang yang sangat banyak. Yun Yi menghitung dan menemukan ada sekitar 100 lebih. Mereka semua tampaknya adalah profesional yang baru saja terbangun. Jadi, mereka sudah di kelas 3. Yun Yi tidak terlalu peduli dengan orang lain. Namun, seorang gadis berambut merah yang pendek tetapi sangat cantik menarik perhatian Yun Yi. Menarik perhatian Yun Yi. Namun, saat Yun Yi hanya melihat gadis berambut merah itu sejenak, dia langsung ditemukan oleh gadis berambut merah itu. Suara gadis itu sangat keras. Namun, terdengar sangat kekanak-kanakan. Hei, kamu sedang melihat apa? Yun Yi segera berbalik. Anak nakal yang menyebalkan. Bahkan melihat 2 kali saja tidak boleh. Setelah beberapa saat, suara siaran di dalam arena pun terdengar. Ujian pemanggilan profesional kali ini adalah ujian Dungeon. Berdasarkan setiap peserta ujian, barang rampasan yang diperoleh dari membunuh monster di Dungeon. Untuk menentukan nilai masing-masing peserta ujian. Jumlah peserta ujian di setiap Dungeon adalah 100 orang. Waktu ujian adalah 3 hari. Setelah 3 hari, total barang rampasan yang diperoleh peserta ujian di Dungeon akan dihitung. Di dalam Dungeon, peserta ujian tidak boleh saling menyerang, membunuh, atau melakukan tindakan jahat lainnya. Jika ditemukan, akan ditangani sesuai hukum. Setelah siaran diulang 3 kali, Yun Yi kemudian masuk ke dalam Dungeon bersama peserta ujian lainnya. Sementara Xia Yu dan si gendut berada di Dungeon lainnya. Dengan sekejap cahaya berkilau, sosok Yun Yi muncul di tengah hutan yang lebat. Yun Yi melihat medan yang familiar ini. Ia tidak bisa tidak teringat pada momen saat berburu monster. Sial,
Aku sudah berada di hutan begitu lama. Akhirnya, setelah susah payah masuk ke Dungeon. Masih hutan. Setelah Yun Yi menghela napas, ia pun mulai berjalan-jalan. Namun, ia dengan mudah memanggil tengkorak raja. Toh, ia adalah seorang pemanggil. Tentu saja, ia tidak mungkin bertarung sendiri. Tak lama kemudian, muncul pemberitahuan. Makhluk yang kau panggil, tengkorak raja, telah membunuh LV, penjaga hutan. Mendapatkan 134 poin pengalaman. Mendapatkan 28 poin hadiah bunuh monster tingkat lebih tinggi. Mendapatkan barang rampasan. Hati hutan. Setelah menemukan bahwa itu adalah monster yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, Yun Yi langsung memeriksa data tentang tingkat pohon manusia hutan. Tingkat LV, 10 ras. Nilai kehidupan ras hutan, 2000 mana. 1000 keterampilan. Penahanan terjerat. Penyerapan simbol merek dagang terdaftar. Bakat simbol merek dagang terdaftar. Jiwa kehidupan. Tingkat B simbol merek dagang terdaftar. Perisai makhluk hidup. Tingkat C. Yun Yi sekilas melihat dan menemukan bahwa itu sangat kuat. Jauh lebih kuat dibandingkan monster-monster di hutan binatang aneh sebelumnya. Monster di sana memiliki bakat tingkat 1 yang sudah dianggap baik. Sebagian besar memiliki bakat tingkat D atau E. Jadi memang sangat kuat. Dan sepertinya efek bakat ini terlihat sangat sulit untuk dibunuh. Namun di depan tulang raja tetap saja bisa dibunuh dengan cepat. Sementara itu, di antara sebagian besar orang yang mengikuti ujian ini, sedang berjuang keras menyerang pohon manusia hutan ini. Meskipun kecepatan pohon manusia hutan lambat, dan sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan. Namun serangan sebagian besar orang terhadap hutan tremen, juga seperti menggaruk gatal. Setiap kali hanya mengurangi puluhan poin kerusakan. Lalu bakatnya memulihkan darahnya lagi. Benar-benar menjijikan. Jadi banyak orang memilih untuk membentuk tim. Atau bisa dibilang terpaksa membentuk satu tim. Meskipun saat itu mungkin sulit membagi barang rampasan, tapi setidaknya bisa mendapatkan. Namun, juga, ada beberapa profesional yang terbangun yang bisa membunuh hutan tremen sendirian. Saat ini Xiaoyu sedang memegang sebuah tongkat, menghadap langsung ke hutan tremen. Api jiwa naga. Segera setelah itu, tongkat memanggil kepala naga yang terbuat dari api. Kemudian kepala naga api itu langsung menghantam hutan tremen. Kemudian api langsung menyebar ke seluruh tubuh pohon. Bakat sama sekali tidak berfungsi. Inilah kemampuan output menakutkan dari Xiaoyu, penyihir jiwa naga. Dan Xiaoyu juga sudah meningkatkan levelnya menjadi level 10 sejak awal. Dia termasuk dalam kelompok pertama yang meningkatkan levelnya menjadi 10. Jika Xiaoyu menggunakan sihirnya dengan sepenuh hati, dia bahkan bisa menghabiskan darah monster level 15 dalam sekejap, sekitar 5000 poin darah. Namun, itu sama sekali tidak perlu. Karena api jiwa naga yang digunakan Xiaoyu tidak hanya memiliki output awal yang tinggi, namun, kerusakan pembakaran yang berkelanjutan juga tidak kalah tinggi. Jadi, kekuatan profesi Xiaoyu sangat menakutkan. Sekarang bagaimana? Apakah bisa mengalahkan hutan tremen? Xiaoyu masih cukup khawatir tentang situasi di pihak Yun Yi. Bagaimanapun, jika ujian ini gagal, maka jangan berharap untuk masuk ke sekolah profesional yang terbangun itu. Ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap profesi bertarung. Bagaimanapun, sekolah profesional yang terbangun juga memiliki berbagai sumber daya dari serikat. Tidak mungkin semuanya bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Bahkan ada beberapa hal yang tidak layak untuk diketahui.